Shalom Bapak Ibu yang diberkati, puji Tuhan, senang saya bisa menyapa Anda hari ini. Mari Bapak Ibu kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang singkat di hari ini, saya akan menyampaikan tentang penilaian Tuhan. Mari kita akan perhatikan sebuah perumpamaan yang Yesus sampaikan di dalam Injil Matius 25 ayat 21 dan 23. Perhatikan dua ayat ini baik-baik. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara, menarik sekali kalau kita pelajari perumpamaan talenta ini. Ada hamba-hamba yang diberi 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Yang diberi 1 talenta, ia menggali lubang dan menyembunyikan talenta tersebut. Ia tidak mengerjakannya dan hamba ini dikecam oleh Tuhan karena ia malas dan ia tidak melakukan apapun. Namun perhatikan hamba yang diberi 2 talenta dan yang diberi 5 talenta. Mereka mengerjakan talenta tersebut dan mereka beroleh laba 2 kali lipat. Dan yang menarik, baik yang menerima 2 talenta dan yang 5 talenta dipuji oleh sang tuan dengan pujian yang sama. Perhatikan baik-baik. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saudara, apa yang dilakukan oleh sang tuan ini? Pujian yang diberikan kepada hamba yang menerima 2 talenta dan yang 5 talenta adalah merupakan penilaian sang tuan terhadap para hambanya. Saudara, dari perumpamaan ini saya menarik sebuah kesimpulan. Bagaimana penilaian Tuhan itu berbeda dengan penilaian manusia. Berapa banyak manusia seringkali melihat atau menilai seseorang dari jumlah, dari apa yang dilihat oleh kasat mata, dari apa yang tampak oleh mata manusia, yang di luar yang seringkali dilihat oleh manusia. Misalnya, berapa banyak orang seringkali meremehkan akan jenis pelayanan atau macam pelayanan yang mungkin di mata manusia ini adalah merupakan pelayanan yang bukan keren, yang bukan hebat. Misalnya, ketika seseorang melihat seorang hamba Tuhan melayani di pedesaan, tentu manusia akan menilai pelayanan seperti ini bukan pelayanan yang keren, bukan pelayanan yang luar biasa. Berapa banyak orang-orang seringkali melihat kalau pelayanan di mimbar di sebuah gereja yang terkenal, di gereja yang besar, di luar negeri, maka seseorang akan memberikan sebuah penilaian. Hal ini hebat, hal ini keren. Saudara, inilah manusia. Manusia selalu melihat dari sisi jumlah. Inilah yang saya mau katakan bagaimana penilaian Tuhan itu berbeda dengan manusia. Itu sebabnya mari hari ini, jangan pernah berkecil hati dengan apa yang kau lakukan. Ingat, yang 2 talenta dan yang 5 talenta dipuji Tuhan dengan pujian yang sama. Itu artinya apapun pelayanan yang Anda kerjakan hari ini, di mata Tuhan itu tidak jauh berbeda. Yang khotbah di gereja besar maupun yang khotbah di pedesaan itu sama di mata Tuhan. Anda mungkin hanya seorang pengajar sekolah minggu, Anda mungkin hanya seorang tim doa, maka pelayananmu tidak jauh beda dengan orang-orang yang menduduki jabatan penting dalam sebuah organisasi. Apa artinya orang-orang menduduki jabatan yang penting,
mereka punya nama besar, mereka punya jabatan yang mentereng saudara, tetapi mereka melakukan korupsi. Mereka melakukan manipulasi. Mereka tidak setia dalam mengerjakan apa yang telah dipercayakan mereka. Sebaliknya orang-orang yang mungkin bukan menduduki jabatan yang penting, tetapi mereka setia dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka, maka di mata Tuhan inilah yang diperkenan. Saudara, saya jujur berkata, saya kagum dengan seorang wanita, bagaimana sampai hari ini dia telah melayani anak-anak sekolah minggu selama 50 tahun, saudara. Dan usia pelayanannya ini hampir sama dengan usia ulang tahun gereja tersebut. Anda bisa bayangkan betapa wanita ini telah setia dan ia tekun mengerjakan bagian pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Bahkan wanita ini sudah sekarang berusia hampir 70 tahun ke atas, mau menginjak usia 80 tahun. Tetapi ia sampai hari ini, saya kagum, ia masih ke gereja dan masih mengajar anak-anak sekolah minggu. Saudara, apakah lalu dengan pelayanan jenis seperti ini Anda berpikir pelayanan seperti ini bukan pelayanan yang keren, bukan pelayanan yang hebat? Anda seringkali meremehkan. Kalau khotbah-khotbah yang hebat di sebuah gereja besar, Anda berkata luar biasa. Tetapi kalau seorang guru sekolah minggu yang hanya menceritakan tentang cerita Alkitab yang mungkin hanya beberapa anak saja, apakah ini tidak keren? Saudara, inilah perbedaan penilaian manusia dan penilaian Tuhan. Mari jangan pernah berkecil hati. Apapun ladang pelayanan atau jenis pelayanan yang Anda kerjakan, ingat, yang terpenting adalah sikap kita, kejujuran kita, ketulusan kita, kesungguhan hati kita, dan bagaimana kita melakukannya dengan motivasi yang benar. Saya percaya inilah yang dilihat Tuhan, dan ketika Tuhan memperhatikan apa yang kau lakukan, manusia seringkali tidak melihat dari sisi bagaimana Tuhan melihatnya. Dan Tuhan itu melihat dari hati kita, ketulusan kita, kesungguhan dan kejujuran kita, kedisiplinan kita, dan tanggung jawab kita. Dan ternyata yang 2 talenta dan yang 5 talenta dipuji Tuhan dengan pujian yang sama. Artinya bukan masalah bagaimana seseorang menjabat jabatan dalam sebuah organisasi, atau berapa banyak orang melakukan pelayanan, atau berapa hebat seseorang ada di sebuah mimbar yang besar, gereja yang keren. Saudara, itu bukan ukuran penilaian Tuhan, tetapi yang Tuhan lihat adalah bagaimana kita melakukannya. Mari hari ini bertekunlah, setialah, bersukacitalah, dan tetaplah semangat. Sebab penilaian Tuhan itu benar-benar ia melihat dari sisi yang berbeda dari kacamata manusia. Tetap semangat, kerjakan bagianmu, kerjakan talentamu, kerjakan kapasitas yang ada pada hidupmu dengan setia. Maka engkau akan dipuji oleh Sang Tuhan karena perbuatanmu itu baik, karena engkau telah setia dan engkau telah mengerjakannya dengan baik. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Shalom.